Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang rukun sembahyang 13. Di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk ke tahap yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, pada video itu saya sudah menyampaikan tentang uraian rukun sembahyang 13 yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Hanya saja waktu itu uraian tersebut belum tuntas. Makanya pada video itu saya tulis rukun sembahyang 13 kolom 4A. Nah, di bawahnya membaca Al-Fatihah. Kenapa 4A? Karena belum selesai. Karena belum tuntas. Nah, untuk video kali ini kita masuk kepada rukun sembahyang 13 kolom 4B. Nah, itu tentang membaca Al-Fatihah tadi. Namun sebelumnya kita mencoba untuk memulai kajian ini dengan membaca sebuah firman Allah yang saya petik dari surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Baik, kita coba membaca ayat tersebut. Di situ tertulis sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi itu pengawal ataupun pembukanya. Nah, kita baca. Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau diterjemahkan ayat ini, terjemahannya adalah dan orang-orang yang takut mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsah. Orang-orang yang takut mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya. Dia menahan diri anil hawa. Artinya ada makom Tuhan pada diri, dia takut mengotori makom Tuhan itu. Caranya dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti anil hawa. Anil hawa itu di dalamnya terdapat 4, yaitu hawa, nafsu, dunia, syaitan. Mereka menyadari ada makom Tuhan pada diri yang tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai. Satu-satu cara adalah mencegah dirinya untuk tidak menganut paham hawa nafsu dunia syaitan. Begitu. Sambungan ayat tadi menyatakan bahwa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya tempat tetap mereka itu, selama mereka menjaga makom Tuhan itu, jangan sampai ternoda oleh hawa nafsu dunia syaitan, maka tempat mereka itu, kata Allah, kata Rasul, adalah al-jannatul ma'wa. Kebun kenikmatan, kebun kebahagiaan, surga. Nah, itu pengertian surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Nah, kita masuk kepada kajian kita. Pada ayat itu dijelaskan, ternyata pada diri kita itu ada makom Tuhan. Makom itu tempat tegak Tuhan. Apakah benar ada tempat tegak Tuhan pada diri kita?
Nah, bahasanya itu harus diperhalus, saudara. Walaupun tulisannya menyatakan makom marobbihi, tempat tegak Tuhan. Betul ada kalimat begitu. Tapi bahasanya harus kita perhalus. Apa itu? Nah, kita akan tahu bahwasanya diri kita sebenarnya diri itu adalah ruh. Dia bernama dengan nama mukmin. Dia terjadi daripada Muhammad. Nah, Muhammad dia terjadi daripada Allah. Lalu siapa Allah? Siapa Muhammad? Allah adalah zat. Muhammad adalah sifat. Kita adalah turunan daripada Muhammad. Artinya, apa yang ada pada kita itu datang daripada Muhammad. Apa yang ada pada Muhammad itu datang daripada Allah. Nah, karena Muhammad itu adalah sifat yang bermula namanya adalah hamdu, artinya puji. Di dalamnya ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka turunannya juga memiliki sifat itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi kembali kepada ayat tadi, makom marobbihi di sini kita artikan bukan makom Tuhan, bukan tempat tegak Tuhan, tetapi kita artikan tempat tegak sifat Tuhan yang ada pada Muhammad turun pada kita. Begitu. Jadi benar kalau kita melirik kepada kajian sifat 20, ada 4 pembagiannya itu. Pertama ada sifat nafsiyah. Namanya wujud. Itu sifat Allah. Sifat nafsiyah namanya wujud. Artinya Allah itu nyata. Allah tidak gaib, tetapi Allah itu nyata. Di mana nyatanya Allah? Ya pada sifatnya. Wujud. Itu makanya dalam surah Al-Hadid dikatakan, wal awalu wal akhiru. Nah, dialah yang awal, dialah yang akhir. Wal zohiru wal batinu. Nah, itu. Dialah yang zohir, dialah yang wujud, dialah yang batin. Nah, yang awal di sini, yang akhir di sini, yang zohir di sini, yang batin di sini bukan Allah. Tetapi dia merujuk kepada sifatnya Allah itu sendiri. Dia adalah Muhammad, saudara. Allah tidak awal, tetapi mengawali itu benar. Allah tidak akhir, tetapi mengakhiri itu benar. Allah tidak zohir, tetapi menzohirkan dirinya itu benar. Allah tidak batin, tetapi membatinkan dirinya itu benar. Jadi wal awalu, wal akhiru, wa zohiru, wa batinu itu merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad inilah wujud serta Allah. Muhammad inilah zohirnya daripada Allah. Maka sifat pertama daripada sifat 20 itu adalah wujud. Artinya nyata. Nyata suara Allah, nyata kata Allah, nyata perbuatan Allah pada Muhammad. Makanya beliau menjadi contoh bagi setiap mukmin yang alam dada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Apanya yang dicontoh? Suaranya kah? Kata-katanya kah? Atau perbuatannya?
Tentu tidak. Yang dicontoh itu adalah akar. Akar tempat muncul suara, akar tempat muncul kata, akar tempat muncul perbuatan Rasul. Itulah sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdik lagi bijaksana. Namun oleh karena kita tidak membahas tentang sifat 20, maka sekedar keterangannya saja bahwa bagian pertama daripada sifat Allah itu namanya wujud, artinya nyata. Nyata Allah itu pada sifatnya. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian kedua daripada pelajaran sifat 20, yaitu sifat solbiyah. Nah, itu. Sifat solbiyah ini artinya sifat yang mewarisi. Nah, siapa yang mewarisi sifat itu? Karena dia yang punya sifat, maka dia mewarisi. Nah, sifat yang mewarisi itu adalah Rasulullah. Dia mewarisi sifatnya, sidik, amanah, tabligh, fatonah tadi kepada siapa? Kepada yang melazimi. Yang melazimi itu artinya yang selalu rutin menggunakan sifat itu. Nah, itulah ruh. Itulah Nur Muhammad. Itulah diri kita yang sebenar diri. Jadi sifat beliau itu diwariskan kepada yang melazimi. Kemudian yang melazimi ini, yang ruh ini, dia menuruni atau menurunkan. Dalam bahasa terangnya, dia menzohirkan sifat itu dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan dirinya. Sehingga nyatalah sifat Allah pada Muhammad, sifat Muhammad pada ruh, sifat ruh pada tubuh kita. Sehingga suara, kata, dan perbuatan kita tidak terlepas daripada apa yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki. Itulah sifat yang mulia, saudara. Itu turun pada kita. Nah, kita tidak akan memperpanjang persoalan ini karena bab kita bukan masalah sifat 20. Kembali kepada maqam rabbihi atau tempat tegaknya Tuhan pada diri. Ingat, sekali lagi saya katakan, kita perhalus bahasa ini. Bukan tempat tegak Tuhan, tetapi tempat tegak sifat Tuhan yang ada pada Muhammad, dia juga nyata pada diri. Nah, ini kita temukan pada sifat ma'ani. Nah, ma'ani artinya yang serta aku, kata Allah. Siapa yang serta aku? Tentu Muhammad lah orangnya. Nah, pada sifat ma'ani ini kita temukan ada 7 sifat. Selain daripada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu muncul daripada satu sifat namanya wujud. Ternyata yang serta Allah ini dia juga mempunyai 7 sifat yang bisa diturunkan juga kepada turunannya, yaitu diri kita. Nah, kalau sidik, amanah, tabligh, fatonah itu sudah jelas. Sifat Muhammad yang sudah ada pada kita. Kenapa sedemikian? Iman itu cermin bagi Allah. Nah, itu. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Iman itu cerminan, perwujudan daripada Allah. Tentu wajib dianya nyata pada Muhammad. Di kita ada itu, tapi bukan cerminan, melainkan cahaya, pantulan daripada keberadaan Muhammad. Itulah ruh kita. Nah, si cahaya ini, si Nur Muhammad ini, wajib atasnya Islam. Apa itu Islam? Islam itu titah daripada Allah.
sifat daripada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad. Nah, artinya pada diri kita ada 4 sifat tadi. Yang 4 sifat ini kalau disatukan, dirangkum, maka akan memunculkan suatu kekuatan besar, yaitu sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang, sama dengan sifat ayahnya atau sifat yang menurunkannya, itulah Muhammad. Makanya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang membuka rahasia. Nah, rahasia apa? Rahasia Allah, rahasia Muhammad, rahasia diri kita. Coba perhatikan ayat pertama. Di situ kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah? Siapa yang dengan nama Allah? Disebutkan ciri-cirinya oleh Allah. Rahman Warahim. Dia pengasih, dia penyayang. Itu ciri-ciri yang dengan nama Allah. Dia pengasih, dia penyayang. Nah, sudah bisa kita tebak. Karena sifat pengasih dan penyayang ini adalah himpunan daripada sifat sidik, amanah, tabligh, wa ta'anah. Maka muncul dia dalam bentuk Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Ternyata yang dengan nama Allah itu adalah beliau, saudara. Beliau Muhammad itu. Dari mana kita tahu? Lihat ayat kedua. Bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alif lam itu nama Allah. Hamdu itu nama beliau. Beliau ini yang dengan nama Allah. Yaitu Alhamdu. Jadi Hamdu ini bergeser sedikit. Dia berubah nama menjadi Ahmad. Dia nyata dan zahir. Sebagaimana kita hari ini. Dia katakan, Ana basyarum mitlukum. Aku yang nyata seperti kamu. Aku adalah manusia juga seperti kamu. Itu seketika dia berubah nama menjadi Muhammad. Itu kisahnya. Nah, di kita ada itu. Sifat yang 4 tadi wajib adanya. Nah, oleh karena hari ini kita membahas Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah itu asal katanya sirah. Perjalanan sang pembuka. Perjalanan sang pembuka. Siapa sang pembuka? Yaitu Allah. Siapa wujud sang pembuka? Yaitu Muhammad. Siapa yang dibuka? Yang dibuka itu adalah diri kita, saudara. Karena pada diri kita terdapat rahasia Allah. Juga terdapat rahasia Muhammad. Itu yang perlu kita pecahkan. Nah, jadi kembali kepada kalimah maqama rabbihi di sini. Artinya bukan makom tempat tegak Tuhan. Melainkan makom tempat tegak sifat Tuhan. Yang turun kepada Muhammad. Yang juga ada dianya pada kita. Baik, kita mulai. Kita temukan ada namanya sifat ma'ani. Nah, ma'ani yang saya katakan tadi, dia yang serta aku itu adalah Muhammad. Selain dia mempunyai sifat yang 4 tadi, dia juga mempunyai 7 sifat. 7 sifat yang dia juga turun kepada kita sifat itu. Tetapi bukan ma'ani lagi namanya, melainkan ma'nawiyah. Sama. 7 di Muhammad, 7 di kita. Sama. Cuman berbeda kualitas dan kelasnya. Begitu. Nah, baik, kita mulai. Sifat yang pertama pada sifat ma'ani. Itu namanya kodrat.
Allah itu mempunyai sifat namanya kodrat, artinya kuasa. Kuasa Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Nah, nanti kita akan ceritakan kuasa ini. Tapi pada cerita yang pertama ini belum kita ceritakan. Jadi kodrat itu artinya kuasa. Allah itu berkuasa. Nyata kuasanya pada Muhammad. Di kita juga ada sifat itu. Tapi bukan kodrat namanya, melainkan qadirun. Apa artinya? Bukan kuasa, tetapi dikuasakan. Tempat tegak sifat qadirun ini pada kita itu ada di otak, kuasa berpikir, di tulang, kuasa berdiri, di urat, kuasa bergerak. Seorang yang kuasa dan dikuasakan, wajib otaknya kuasa berpikir, tulangnya kuasa berdiri, uratnya kuasa bergerak. Tidak boleh rusak satupun. Kenapa sedemikian? Kalau otaknya rusak, tulangnya bagus, uratnya bagus, maka roh tadi hanya bisa berdiri pada tulang, hanya bisa bergerak pada urat, tapi tidak bisa berpikir pada otak. Karena otak itu adalah alat. Otaknya sudah rusak, maka roh tidak bisa berpikir pada otak. Makanya orang itu sering kita sebut dengan orang gila atau orang yang tidak sadar. Itu suatu contoh. Contoh yang lain, otaknya bagus, uratnya bagus. Artinya roh bisa berpikir pada otak, roh bisa bergerak pada urat, tetapi karena tulangnya tidak bagus, roh tidak bisa berdiri pada tulang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terkapar. Apa yang didapat dari orang yang terkapar? Tidak ada, kecuali tidur saja. Oleh karena itu tidak mungkin dia itu kuasa atau diberi kekuasaan. Atau otaknya bagus, tulangnya bagus, tetapi uratnya rusak. Maka ruh ini bisa berpikir di otak, bisa berdiri di tulang, tetapi bagaimana bisa tulang berdiri kalau tidak ada gerakan daripada urat? Artinya sama saja, dia akan terkapar. Walaupun dia bisa berpikir, dia akan terkapar. Keadaan ini juga menjadikan dia tidak bisa berkuasa dan dikuasakan. Maka benarlah kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya qadirun. Tempat tegaknya, makomnya, yaitu di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itulah ayat 1 pada kita, saudara. Itulah ayat 1 pada kita. Kemudian, sifat kedua, irodat. Nah, Allah mempunyai sifat irodat, artinya berkehendak, berkeinginan. Nyata sifat ini pada Muhammad. Di kita ada juga sifat itu, namanya bukan irodat, melainkan maridun. Nah, itu dia. Maridun. Nah, di mana tempat tegak sifat ini? Di mana makomnya? Nah, makom sifat yang kedua ini, yaitu pada daging, kulit, dan bulu. Daging, kulit, dan bulu menutupi otak, tulang, dan urat. Maka terbentuklah kepala, terbentuklah badan, terbentuklah tangan dan jari, terbentuklah kaki, terbentuklah komponen dalam diri kita. Berupa
otak, benak, paru, hati, limpa, usus, jantung, ginjal, dan sebagainya. Itu tempat tegaknya maridun pada diri kita. Lalu apa yang terjadi? Setelah iradat, itu sifat Allah yang nyata pada Rasul, di kita namanya maridun, dia membungkus otak, tulang, dan urat. Apa yang terjadi? Otomatis terbentuklah tubuh badan jasad kita. Otomatis tubuh badan dan jasad ini, walaupun dia casing, dia membutuhkan banyak hal. Dia butuh tempat berpijak. Allah jadikan bumi. Dia butuh atap. Allah jadikan langit. Dia butuh makan, minum, pakaian, dan tempat kendaraan. Allah jadikan apa yang ada di antara langit dan bumi, berupa gunung dan lembah, laut, sungai, danau, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, hewan-hewanan, dan seterusnya. Itu terjadi adalah karena sifat iradatnya Allah yang nyata pada Rasul, di kita sudah tumbuh menjadi maridun, yang tempat tegaknya atau makomnya ada pada daging, kulit, dan bulu yang menutupi, meliputi otak, tulang, dan urat tadi, saudara. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang semua itu dinyatakan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila sama'i fasawahuna sab'a samawati wa huwa ala kulli syai'in alim. Itu surah Al-Baqarah, saudara. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kamu. Nah, maksudnya untuk kita, saudara. Jadi segala sesuatu yang Allah jadikan di bumi ini, itu adalah untuk kita. Karena kita. Karena ada maridun tadi. Kemudian barulah dia menuju kepada penciptaan langit yang 7. Sesungguhnya dia itu maha mengetahui segala sesuatunya. Yang pengetahuan itu nyata pada Muhammad, saudara. Jadi itu sebabnya kenapa alam semesta ini terjadi. Karena kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah yang nyata pada Muhammad. Yang dianya ada pada kita, itulah maridun. Yang membungkus otak, tulang, dan urat. Maka terjadilah segala sesuatunya. Itu karena kita, saudara. Karena memenuhi kebutuhan kita daripada Allah dan Rasul tadi. Itu ayat 2. Ayat 2 pada kita. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu bunyinya adalah ilmu. Ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan ilmu namanya, tetapi alimun. Di mana tempat tegaknya? Di mana makomnya? Makomnya adalah di hati. Makomnya adalah di hati. Hati itu ada di dalam dada. Maka ilmu itu hanya 2. Pertama, al-ilmu indallah, itu adalah Rasul. Yang kedua, al-ilmu fis sudur, itu dia ada dalam hati. Siapa dalam hati tadi? Yang dalam hati tadi, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Dia menunjuk kepada ruh. Dia menunjuk kepada Nur Muhammad. Dia menunjuk kepada diri kita yang sebenar diri, saudara. Ternyata dia juga bernama dengan nama alimun. Bukan ilmu, alimun. Makanya seketika Rasulullah berkata, zalikal kitab. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Apa itu kitab? Dijawab oleh Nabi, Quran. Nah,
Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mahwal Quran?" Apa itu Quran ya Rasulullah? Maka dijawablah oleh Nabi dengan surat Al-Ankabut ayat 49. Yang bunyinya, "Bal huwa ayatu." Ingat, "Bal huwa ayatu baina fis sudur." Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat yang ada dalam dada kamu. Dia itu terang dan jelas, terasa adanya. Yang namanya ilmu. Nah, ilmu itu namanya sifat Allah yang ada dan nyata pada Rasul. Di kita bukan ilmu, tetapi alimun. Itu yang dikatakan tadi. Ilmu di Allah nyata di Rasul, di kita namanya alimun. Tempat tegak makomnya alimun itu ada di hati. Mungkin saudaraku akan bertanya, apa alasannya? Ruh itu, Nur Muhammad itu, mukmin itu, diri kita itu dikatakan alimun. Ya karena kita tahu bagaimana diberitahu oleh Allah dan Rasul. Mulai dari pertemuan dengan Allah, yang kita saksikan Allah, yang nyata Rasul. Itu terjadi dan kita alami dahulu saudara. Seketika di dalam Baitullah Hakikat. Di negeri Bakkah. Di luar seantero alam semesta ini. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna anta kullu yawmal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingat, seketika aku mengeluarkan roh anak Adam. Nah itu dia. Menyatakan nurnya Muhammad yang bernama dengan nama mukmin tadi. Aku angkat satu persatu sumpah atas diri mereka tentang persaksian yang ada pada kami. Aku tanyakan kepada mereka, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, siapa aku dengan Tuhan? Kalau Tuhan jelas Allah. Yang aku dengan Tuhan siapa? Ya Muhammad tadi. Nah, karena dia melihat waktu itu, mendengar suara waktu itu, dan dia berhadapan langsung waktu itu, tentu dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Benar. Nah, inilah asalnya dua kalimat syahadat itu saudara. Yang bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali dia itu adalah Allah. Begitu. Tetapi yang aku lihat waktu itu, yang aku dengar waktu itu, yang aku hadapi waktu itu, bukan Allah. Siapa? Yaitu utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Itu maka dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Tuhan jelas Allah, yang aku dengan Tuhan siapa? Itulah alhamdu. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Itu yang dengan nama Allah, itu yang dengan Tuhan adalah beliau saudara. Ini kita tahu. Kita melihat langsung kenyataannya. Inilah pengalaman tertinggi kita pada waktu itu hingga hari ini. Tetapi kita lupa. Kita lupa saudara. Maka Rasul pun diturunkan. Nabi pun diturunkan.
kitab-kitab pun diturunkan, cerita pun diturunkan, sejarah pun diturunkan, supaya kita mengingat kembali kisah itu. Itu tujuannya. Nah, itu pengalaman tertinggi. Kononlah cerita Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Isa. Kononlah itu. Tentu kita akan lebih tahu, saudara. Akan lebih tahu. Tapi kita lupa. Makanya kita temukan kalimat yang bunyinya wa'iz, wa'iz, wa'iz. Nah itu. Artinya ingatlah, ingatlah, ingatlah. Apa alasan Allah dan Rasul mengatakan kalimat wa'iz, wa'iz, wa'iz? Apa alasannya? Apa alasannya Allah dan Rasul mengatakan ingatlah, ingatlah, ingatlah? Apa alasannya? Tidak ada lain. Kecuali pada waktu itu kita melihat, kita mendengar, kita berada pada posisi kejadian. Tapi kita lupa, itu sebabnya. Makanya dikatakan ingatlah seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Nah, itu. Artinya kita tahu cerita itu, saudara. Ingatlah seketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Dan seterusnya sampai Isa. Kita tahu. Hanya saja kita tidak ingat apakah kita waktu itu sudah bertubuh apa belum. Kalau kita sudah bertubuh, berarti pada waktu itu kita adalah pelaku sejarah, saudara. Kita adalah pelaku sejarah kalau kita waktu itu sudah bertubuh. Kemudian kita wafat kembali dalam posisi semula, yaitu nur atau ruh. Apakah nanti dilahirkan lagi? Tentu. Buktinya hari ini. Apakah cerita itu mutlak kebenarannya? Allahu a'lam bissawab. Tapi yang pasti Allah memberikan indikasinya melalui Rasul kepada kita. Apa bunyinya? Lihat surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa amwatam wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un. Bagaimana mungkin kamu ingkar, kamu kafir kepada kami, yang tadinya kamu itu wafat, kami hidupkan, wafat lagi, kami hidupkan. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kenapa? Karena kamu berasal dari kami. Kami yang mana? Allah dan Muhammad. Itulah alhamdulillah. Itulah beliau yang kita junjung sebagai uswatul hasanah itu, saudara. Banyak tahu kita. Bahkan kita lupa definisi belajar. Nah, itu. Apa itu belajar? Belajar itu artinya mengingat sesuatu yang dia sudah kita ingat tapi kita lupa. Nah, mengingat sesuatu yang tadi kita ingat namun kita lupa. Nah, jadi belajar itu adalah mengingat sesuatu yang dulu pernah kita ingat tapi kita lupa. Akhirnya kita teringat. Maka disebutlah itu inspirasi atau hikmah atau hidayah atau apa lagi. Akhirnya kita pandai menceritakan apa yang kita pelajari. Padahal yang kita pelajari itu sebenarnya sudah kita ketahui terdahulu, saudara. Tapi kita lupa. Makanya saya katakan definisi belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa. Itu belajar. Makanya kita kan punya bakat yang berbeda-beda. Kalau saya bakatnya adalah kajian tasawuf, ilmu agama. Diajak ke mesin, tidak mau. Diajak kepada pelayaran, tidak mau. Diajak kepada pertukangan, tidak bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sana posisi saya bukan pelaut, bukan
tukang dan bukan teknisi. Sebelumnya saya adalah orang yang belajar agama. Orang yang bergelut di bidang kerohanian dan hikmah. Makanya hari ini saya condong kepada ilmu ini. Seketika saya pelajari, saya dapat. Dan jarang orang yang memiliki pengetahuan yang multi. Agama dia kuasai, teknik dia kuasai, kelautan dia kuasai dan sebagainya. Jarang. Ada, tapi jarang. Namun kalau Muhammad jangan ditanya. Dia tahu segala-galanya, saudara. Itu cerita tentang alimun tadi. Benar, dia tahu benar. Dia tahu Allah, dia tahu Rasul. Makanya seketika kita dimasukkan ke dalam dunia, ya, dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, bertemu casing kita, seperti saya laki-laki ini casingnya, dimasukkan ke dalam hati. Lalu kita lahir dan zohir di dunia. Apa yang terjadi? Apakah kita ketawa? Tidak. Kita menangis menjerit sejadi-jadinya. Tangan mengangkat, kaki mengangkat. Itu. Kenapa kita menangis? Karena waktu itu kita lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, kita lupa. Siapa Rasul, siapa Nabi, kita lupa. Siapa diri yang sebenarnya diri, kita lupa. Dari mana, sedang di mana, hendak kemana, kita lupa. Itu yang menjadikan kita menangis, saudara. Itu yang menjadikan kita menangis. Baik. Kemudian sifat yang keempat. Allah bersifat hayat. Maka nyata pada Muhammad. Di kita sifat itu ada. Namanya hayun. Di mana tempat tegaknya? Tempat tetapnya? Di jantung. Itu dia. Di jantung. Di jantung itu tempat tegaknya sifat hayat, saudara. Makanya kalau kita tidur, kita pingsan, kita dibius seketika dioperasi, ruh keluar, ruh hilang kuasa, telinga ada, tidak bisa mendengar, mata ada, tidak bisa melihat, lidah ada, tidak bisa berkata-kata, otak ada, tidak bisa berpikir, hati ada, tidak bisa merasa, tubuh ada, lengkap dengan syarat-syaratnya, tidak bisa merasakan apa yang terjadi pada tubuh. Kenapa? Karena ruh pada saat itu kembali di dalam genggaman Tuhannya. Itu. Tapi seketika ruh keluar dan kembali ke dalam genggaman Tuhannya, apakah tubuh ini mati? Tidak. Ada yang hayun di sini. Hayun di sini. Dia tidak bercerai dengan ruh meskipun ruh itu keluar daripada diri. Kenapa? Karena ada persamaan asal muasal. Yang hayun di sini, yang hidup di sini, itu sebenarnya bukan ruh. Tetapi ruh itu ada hubungan dengan dia yang ada di jantung itu. Siapa yang di jantung? Yang di jantung itu adalah insan. Adalah an-nasu. Yang terdiri dia dari sifat rehan, rahmani, jasmani, idafi. Digabung dia menjadi insan atau an-nasu. Dia ada di jantung. Itu dalam kajian hawa nafsu dunia setan kita temukan cerita itu. Tapi kini kita tidak membahas itu. Yang dia ada hubungannya dengan ruh. Walaupun dia hidup, dia tidak bisa memungsikan hidupnya sebelum ruh masuk ke dalam tubuh kembali. Masuk ke dalam hati. Nah, setelah ruh masuk, berterpari ke dalam hati, barulah kehidupan ini bergerak. Begitu. Nah, jadi hayat itu di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya hayun, ada di sini dia hayun itu. Pembuktian dia ada di sini seketika kita hilang kesadaran.
pingsan oleh karena operasi, bahkan tidur sekalipun, itu adalah efek daripada ruh itu di genggaman Tuhan. Makanya dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah katakan, Allahu yatawaffal hanfusa hainu mautiha walatilam tamutu fi manamiha wa yumsik qadalil maut wa yursilu illa ajalimus sama inna fi dzalika la ayati liqaum yatafakkarun. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan roh yang satu yang mati tadi karena badannya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu karena badannya, casingnya masih tergeletak di atas kasur atau sofa. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir dengan akalnya, saudara. Begitu. Lanjut. Nah, masuk kita kepada sifat yang kelima. Sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan sami', tetapi sami'un. Di mana tempat tegaknya, di mana makomnya? Tentu di telinga. Di telinga inilah ruh itu mendengar. Bukan di mata, di telinga. Makanya makom sifat Tuhan yang nyata pada Rasul yang namanya Sami'un, tempat tegaknya, makomnya di telinga. Dia mendengar-dengar, saudara. Kemudian masuk kita kepada sifat yang keenam. Sifat Allah yang keenam itu basyir, artinya melihat. Dia nyata pada Rasul. Di kita ada. Tapi bukan basyir namanya, melainkan basyirun. Di mana tempat tegaknya? Tempat tegaknya adalah di mata, saudara. Di makomnya itu di mata. Nah itu. Nah itu makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya bercerita pada surah Al-Hadid tentang kita. Apa bunyinya? Innahu ya'lamukum. Innahu ya'lamukum bizati sudur. Nah, itu. Dia itu, sesungguhnya dia itu mengetahui tentang kita. Ia melalui zat yang ada dalam dada. Jadi ruh ini adalah zat Allah. Muhammad itu adalah zatnya Allah. Allah itu zat. Di satu sisi Allah itu zat. Muhammad itu zatnya Allah, kita adalah zat Allah. Makanya sifat Allah ada pada Muhammad, sifat Muhammad ada pada kita. Ada persamaannya, saudara. Itu kisahnya. Jadi bagaimanapun kita bersembunyi, berbuat, selama kita mendengar, kita sadar dengan pendengaran itu, kita melihat, kita sadar dengan penglihatan itu, kita merasa, kita sadar dengan perasaan itu, kita berpikir, kita sadar dengan pemikiran itu, kita berkata, kita sadar dengan perkataan itu, selama itu Allah dan Rasul tahu. Kenapa? Karena kita mendengar, melihat, berkata, merasa, berpikir dengan Dia yang datang daripada Rasul. Rasul itu yang datang daripada Allah. Maka tidak bisa berlari kita. Maka tidak bisa berlari kita. Itu makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang bunyinya, walaqad zara'na li jahannam katsira minal jin wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan kelompok jin dan manusia. Kenapa? Walahum uzunun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran. Dia mendengar, tapi tidak dengan ruh. Dia mendengar dengan insting hewaninya, insting manusianya. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka itu punya penglihatan dan melihat, tapi tidak melihat dengan
Dia yang di sini. Dia melihat dengan insting hewani, insting manusianya. Kemudian walhum qulubu la yafqahuna biha. Padanya ada hati, tetapi dia tidak mau memahami sesuatu itu dengannya. Padahal nya di sini, ruh di sini, Nur Muhammad di sini, mukmin di sini, diri kita di sini adalah wakil daripada Rasul. Rasul itu wakil daripada Allah. Maka apa yang terjadi pada diri kita kalau tidak dengan kesadaran, tidak dengan dia, maka semua itu tertolak, saudara. Itu makanya setiap pekerjaan kita harus dengan hati. Sebenarnya bukan dengan hati, karena hati itu wadah, yaitu dengan dia yang di dalam hati. Barulah bernilai pekerjaan kita ini. Makanya tak satu pun kebaikanmu, amalanmu akan diterima oleh Allah. Walaupun itu baik. Kalau tidak berdasarkan ilmu yang dianya adalah alimun. Itu artinya kita dituntut untuk melakukan apa saja berdasarkan hati nurani. Bukan kebiasaan insting hewani atau manusia kita. Bukan, saudara. Nah, kita masuk kepada sifat terakhir, kalam. Kalam di Allah, nyata di Rasul. Nah, di kita bukan kalam, tetapi mutakallimun. Di mana tempat tegak sifat ini? Di mana makomnya? Di lisan, di lidah. Dia berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Lidah? Tidak. Dia ini yang berkata-kata, lidah yang digunakan untuk berkata-kata. Karena semua komponen fisik pada hakikatnya adalah alat semata. Di samping casing, tetapi dia juga adalah alat semata. Nah, itu dia, saudara. Jadi itu 7 sifat Allah yang nyata pada Rasul. Di kita ada dianya, tempat tegaknya, makomnya ada. Dan ingat, di Allah dan Rasul namanya sifat. Di kita namanya ayat. Jumlahnya 7, saudara. Al-Fatihah itu datang daripada Allah. Itu adalah milik Muhammad. Sang pembuka itu. Tapi dia ada pada kita. 1 ayat. Yang bernama mukmin. Di dalam dada. 1 ayat tadi melahirkan atau membawa 7 ayat lagi. Itulah dia makom marobbihi. Tempat tegak sifat Tuhan yang ada pada diri. Itu Al-Fatihah pada kita, saudara. Itu dianya. Nah, tinggal kita mencocokkan, menyesuaikan bacaan dan kata-kata kita tentang Al-Fatihah ini dengan 7 ayat yang ada pada diri kita. Mulai dari Qadirun, Maridun, Alimun, Hayun, Sami'un, Basirun, Mutakallimun. Mulai dari kuasanya yang ada pada otak, tulang, dan urat. Kehendaknya yang ada pada daging, kulit, dan bulu. Ilmunya yang ada pada hati. Hidupnya yang ada pada jantung, pendengarannya yang ada pada telinga, penglihatannya yang ada pada mata, perkataannya yang ada pada lidah dan lisan. Disesuaikanlah dengan ayat yang 7 yang kita baca seketika kita sholat, saudara. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rujukannya kemana nih? Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Rujukannya kemana? Rujukannya kepada ayat pertama pada diri kita. Itulah Qadirun. Tempat tegaknya otak, tulang, dan urat. Hendaklah otak itu berpikir, tulang itu berdiri, urat itu bergerak. Berdasarkan Rahman dan Rahim, saudara. Berdasarkan kasih dan sayang, saudara. Yang muncul dari sifat sidik, amal, talif, watona. Itu dia. Itu realisasi sholat yang harus kita tegakkan untuk 1 ayat saja, belum 7 ayat.
Nah, untuk ayat selanjutnya silahkan Anda atur sendiri. Sebagai pembelajaran, melatih akal kita untuk menyesuaikan kaji ini dengan realisasi kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, Al-Fatihah itu milik Muhammad loh. Al-Fatihah itu milik Muhammad. 7 ayat itu kalau bagi Allah dan Rasul itu namanya sifat. Di kita sifat juga, tapi karena kita mengkaji Al-Fatihah namanya adalah ayat. Betul, balighu anni walau ayah, kata beliau. Sampaikan oleh kamu yang dariku, itu ada 1 ayat. Apa yang disampaikan? Yang 7 tadi disampaikan. Disampaikan kemana? Disampaikan kepada jalan yang lurus, jangan bengkok. Kemana itu? Untuk kepentingan kita. Kepada Allah dan Rasul. Ke negeri selamat. Itu disampaikan. Jangan bengkok. Makanya ada kalimat, bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kafir. Washkuruli wala takfurun. Apa itu syukur? Apakah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah beribu-ribu kali? Tidak, saudara. Syukur itu artinya memanfaatkan 7 ayat yang ada pada kita untuk kepentingan kita kepada Allah dan Rasul di negeri selamat. Itu syukur namanya. Tetapi jika kita manfaatkan kepada selain daripada itu kufur namanya. Itu ingkar namanya. Itu khianat. Makanya tidak bisa main-main kita sebagai hamba Allah dan Rasul ini, saudara. Tidak bisa main-main. Karena kita datang ke dunia ini, datang ke tubuh, dipariki hati. Apa nama kita waktu itu? Kalau beliau adalah Rasul, kita juga Rasul. Maka Rasul itu ada 4. Muhammad itu ada 4. 1, Muhammad wujud serta Allah. Yang tidak bercerai dengan Allah. Yang kedua, Muhammad abdi Rasul. Muhammad Rasulullah. Itu beliau. Yang ketiga, Muhammad abdi Rasul. Dia Muhammad, dia Rasul juga, tapi dia abdi Rasul. Siapa dia? Itulah kita. Inilah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 51. Kama arsalna fikum rusulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukul kitab wal hikmah. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul pada dirimu itu. Dengan Rasul itu kami mengajarkan kitab, dengan Rasul itu kami mengajarkan ayat, dengan Rasul itu kami mengajarkan hikmah. Yang pada waktu itu jelas-jelas kamu dalam kondisi sesat yang nyata. Itu Al-Baqarah 151, saudara. Di situ nyata. Nah, seketika Muhammad yang wujud serta Allah, yang tidak bercerai dengan Allah, itu pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, Muhammad abdi Rasul, itu adalah ruh. Nah, dikendaki dia ini menyatakan sifat sidik, amanat dan fatonah, sifat rahman dan rahim, dan 7 sifat yang dikendaki. Seketika itu sukses, maka muncullah Muhammad Nabiul Ummi. Muhammad Nabi artinya Muhammad yang membawa. Membawa siapa? Membawa yang ini. Dia merujuk pada tubuh kita, saudara. Kenapa dikatakan ummi? Ya, karena dia buta, dia tuli, dia awam kalau tidak ada ruh. Nah, itulah urutan-urutan yang saya sampaikan. Sebenarnya bukan itu bahasan kita hari ini. Tetapi tidak apa-apa, kita masukkan sedikit. Nah, itulah uraian surah Al-Fatihah, saudara. Semoga kita mengerti bahwasanya Al-Fatihah itu milik Muhammad. Yang nyata tulisannya ada pada kitab Quran. 1-7 ayat. Ternyata ayat itu bukan tulisan, melainkan dia nyata pada diri kita.
Yang satu ayat itu adalah mukmin, ruh atau Nur Muhammad, dia adalah kita. Ternyata padanya terdapat 7 makom Tuhan atau 7 tempat berdirinya sifat Tuhan. Yang ini yang perlu dihimpun, dikumpulkan, kemudian dibawa kepada Tuhan. Dan berdialog dengan Tuhan bersama 7 sifat itu. Nah, itu yang disebut dengan perhimpunan selamat. Setelah dia dihimpun, dibawa dia ke tempat selamat, menuju Allah dan Rasul. Dalam bahasa Arabnya, perhimpunan selamat itu adalah Jam'iyatul Islamiyah, saudara. Oke, terima kasih. Banyak maaf jika salah. Kalau itu benar itulah Allah dan Rasul yang punya, bukan saya. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.